Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gema untuk masyarakat Indonesia. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali karena di episode kali ini kita akan berkolaborasi antara Gema Podcast untuk Negeri dengan Sekolah Inspirasi Anak Negeri. Nah, kira-kira siapa sih bintang tamu kita kali ini? Beliau adalah seorang founder dari Sekolah Inspirasi Anak Negeri. Yuk kita sambut saja Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Rina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Gimana nih Mbak Rina perjalanan hari ini? Alhamdulillah luar biasa sih. Luar Habis biasa. itu karnaval tadi. Masya Allah. Oke, baju kunci. Oke, berkualitas sekali ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, Mbak Rina, saya mau mengucapkan terima kasih sekali ya karena sudah hadir di Gema Podcast untuk Negeri, yang dimana di podcast kali ini kita akan berkolaborasi ya. Kita akan bincang mengenai bisnis sekolah ya, atau dunia bisnis pendidikan, yang dimana Mbak Rina ini adalah seorang founder ya. Betul ya, dari Sekolah Inspirasi Anak Negeri. Terus singkatnya Ian. Ian ya, oke. Ya, Ian gampang. ya, gitu. Berarti bukan nama orang ya? Bukan. Oke. Ian itu Rina dan Darmawan. Masya Allah, berarti Gitu, karena dulu waktu aku masih kuliah, Mm-mm. kita kan cinlok ceritanya. Oh, gitu. Ketemu di salah satu komunitas, aku sekretaris, beliau ketuanya. Oke. Gitu. Jadi akhirnya kita buat tuh yayasan awalnya Inspirasi Anak Negeri gitu, karena kita nggak mau terlalu yang Islam banget gitu. Jadi udah kita Inspirasi Anak Negeri gitu namanya, biar gitu. pasif lah gitu, bisa diterima oleh banyak kalangan seperti itu. Oke, baik. Berarti lebih ke kawin bisnis ya? Iya. Cinlok ya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Boleh dijelasin lebih detail nggak sih Mbak Rina, apa sih Inspirasi Anak Negeri ini gitu? Karena untuk orang di luar sana nih, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih ya mengenai Ian, bisa nih Mbak Rina ceritakan ke kita nih, ke teman-teman semua, bahwa keunggulan dari Ian ini seperti apa? Nah, bisnis Ian ini seperti apa sih yang sedang Mbak Rina geluti saat ini, seperti itu? Boleh Mbak, silakan Mbak. Oke, makasih banyak nih sebelumnya Mbak Viva ya, Siap. mengundang aku untuk sharing di podcast Gema nih, Masya Allah luar biasa banget. Jadi memang perjalanan Ian ini kan cukup lumayan belum terlalu lama ya, kita baru sekitar 7 tahun. 7 tahun belum lama ya Mbak? 7 tahun ya, jadi ya belum, kalau itu ya masih anak SD ya? Bisa bahasa Oke. iya, masih SD ya. Betul, Jadi masih betul. masuk masa ABG Oh, gitu. iya, iya. Jadi awalnya kita bimbel, Mm-hmm. terus tahun 2019 itu kita lanjut ke sekolah gitu, Oke. karena kita pengennya tuh kurikulumnya beda gitu Mm-hmm. dengan sekolah-sekolah pada umumnya gitu kan, karena memang kita fokusnya dari awal yang berdiri tuh memang di tahfiz planner. Oh, gitu. Bagaimana anak-anak tuh concern tahfiz dan interpret itu dari kecil. Jadi duniawi dan akhirat tuh Balance gitu. ya, Jadi oke. kita pengen seperti itu. Kalau kita coba bimbel itu nggak berefeknya tuh kurang gitu kan. Iya. Kalau bimbel itu kita mengikuti kurikulum dari dinas. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita sekolah itu kita bisa meramu sendiri gitu. Dan aku memang izin operasional kan PKBM ya. PKBM itu kan sekolah non formal yang memang kita bisa combine kurikulum dinas dengan kurikulum kehasilan kita sendiri gitu. Jadi bisa lebih skill itu bisa dapat gitu kakak-kakak. Oh, seperti itu. Berarti memang keunggulan dari Ian sendiri ini adalah tahfiz planner ya. Dan tahfiz dan interpretasi bagus. Oh gitu ya. Jadi gimana caranya antara dunia dan akhirat itu bisa jalan, dan juga ketika kadang kan gini, ada beberapa stigma bahwa kalau misalkan kita nih hafal Al-Quran, udah menghafal aja gitu kan, ujung-ujungnya jadi guru ngaji. Karena ada yang stigmanya seperti itu ya. Jadi Ian ini merubah nih teman-teman ya, dari yang guru ngaji bahasa kasar gitu ya, udah hafal 7 juz, 30 juz seperti itu ya. Itu sebenarnya bisa loh jadi pengusaha gitu ya. Nah, di sini di Ian ini berarti dididik gitu ya. Mulai dari mungkin public speaking-nya gitu ya, pemasarannya seperti itu ya. Jadi Oke. memang kita memindsetkan anak-anak itu dari kecil gitu ya. Kita punya dari SD, SD, SMA, SMK. Oh, TK, oke. SMA. Nah itu memang kita nah sekarang tahun ini kita akan fokus di SMP SMA aja
Jadi SMP SMA itu akselerasi pembelajarannya itu 5 tahun. Wow. 1 tahun itu berkarya. Berkarya itu maksudnya adalah dia benar-benar nggak belajar pelajaran umum, dia fokus untuk berkarya. Jadi potensinya apa nih? Oh, seperti itu. Jadi kan kelas 12 ya. Kelas Iya. 12 itu kan dia sudah matang ya. Dia tuh pengen di mana sih? Jangan sampai dia salah jurusan. Gitu. Karena kan kita sudah bidik dari SMP, di selama 5 tahun tuh dia potensinya di mana. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia sukanya di Tafis, tapi fokusnya itu di Tafis, bukan menjadi seorang guru ngaji. Kalau menjadi guru ngaji aja, dia kan hanya sekedar guru ya. Iya, betul. Tapi mindsetnya itu dirubah. Bagaimana apapun cita-citanya, kalau bisa ya memang jadi pengusaha. Ya. Kayak aku sukanya di Tafis gitu ya. Nah berarti harus menjadi pengusaha di bidang. Iya, jadi misalnya Tafis dia seperti itu punya lembaga Tafis. Iya. Dan memang ini sudah kita buktikan gitu. Sudah kita buktikan di kelas 10 ada santri kita yang dia tuh sudah punya banyak ya hafalannya, lumayan ya gitu, 5 juz ke atas. Wow. Jadi itu kita kasih challenge gitu, untuk bikin lembaga Tafis profesional. Oh iya. Jadi benar-benar kita ini ya, misal dari pembelajarannya kayak gimana, kamu kayak gimana sih bikin proposal dulu, terus berapa sih SPP buat anak-anaknya, terus gimana cara ngajarnya, gimana cara memanage kelas biar anak-anak kamu kan anak-anak SDK ya. Betul. Itu kan namanya kita baru pertama kali pasti kikuk banget, mereka pasti kikuk banget. Nol banget ya, benar-benar nggak ada pengalaman ya mbak Lina ya. Anak-anak tuh udah nangis Oh, gitu iya. kan, tapi gimana caranya dia akhirnya bisa memanage itu anak-anak tuh dia akhirnya happy belajar sama mereka. Iya. Itu kan prosesnya panjang. Betul. Terus bagaimana memanage keuangan itu kan mereka belajar financial literasi, gimana sih caranya memanage penggajian, terus juga gimana orang tua yang nunggak. Terus juga ada yang komplain gitu, karena ada banyak orang tua yang komplain. Sampai pernah ada kasus dia tuh kan nggak pernah ngisi database ya. Maksudnya kayak rapot itu Google ada ya? nggak, jadi di rapot itu kan ada biodata ya. Itu dia tuh salah nulis gitu, ada yang salah beberapa item data yang salah. Akhirnya orang tuh komplain, dia tuh akhirnya dari situ kan permasalahannya, akhirnya dia solusi sendiri. Gitu. Kita nggak terlibat di situ, kita hanya sebagai fasilitator. Guru itu sebagai fasilitator, ustazah sebagai fasilitator, bukan guru yang mendikte atau sebagai kamu kayak gini. Diktator gitu enggak ya? Enggak, jadi memang benar kita ya kurikulum merdeka. Dari awal Ian Berdi itu memang udah kurikulum merdeka. Iya gitu ya, berarti seragam baju nih teman-teman ya. Merdeka, Teman-teman ya. nggak pernah secara textbook banget. Buku itu kita nggak terlalu kita dalamin banget, jadi benar-benar praktek ya. project based learning. Gitu. Berarti memang prestasinya pastinya udah luar biasa ya Mbak Lina. Kira-kira apa aja nih prestasinya dari Ian nih supaya teman-teman nih tertarik gitu ya? Jadi kalau aku kan memang fokusnya di kedinasan ya. Jadi memang kita punya fokusan tersendiri di manajemen. Jadi bagaimana ada yang fokus di manajemen operasional. Jadi memang beliaunya adalah sudah berkecimpung di sekolah alam Indonesia itu udah puluhan tahun. Jadi memang beliau punya pengalaman. Jadi beliau tuh yang mengurusi kayak project based learning, pembelajarannya, bagaimana manage guru-guru agar happy, ngajar ke anak-anak gitu. Nah kalau aku kedinasan gitu, alhamdulillah di dinas juga kan kita tertib administrasi gitu, dan memang alhamdulillah setiap kita mengikuti lomba gitu, tahun terakhir kemarin 2 tahun lalu ya kita dapat prestasi pengelola PKBM terbaik. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Selamat ya untuk Ian ya. Jadi memang kita kan sekarang ini di legalitasnya PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat gitu. Yang memang udah setara sih sebenarnya kayak sekolah formal ya. Dan memang lebih fokus ke skill. Gitu. Karena project based learning itu tadi ya, seperti itu. Kira-kira Mbak Lina target dari Ian ini sendiri apa sih? Kalau boleh. Targetnya kita memang pengen bukan mengejar quantity ya. Jadi kita pengen kualitas. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa jadi benar-benar pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha yang memang hafiz Quran gitu. Terus juga kita bagaimana bisa lebih anak-anak itu bisa lebih dapat gitu ya menjadi seorang pengusaha penghafal Quran. Terus juga target Ian sendiri memang kita pengen
buka cabang, Mbak. Masya Allah, semoga lancar ya Mbak Rina ya. Insya Allah kita target 100 cabang. Masya Tapi Allah. ini jangka panjang ya. Iya iya, siap siap Jangka siap. panjang. Karena ada beberapa juga nih yang dari beberapa apa namanya kota gitu yang udah nawarin, tapi kan kita juga masih Harus ajakin. ngeliat dulu ya. Jadi kita pengen ajakin dulu di sistem manajemennya. Betul, gitu. betul, Sehingga betul. ketika ada yang mau franchise gitu kita bisa Sudah lebih ready ya, berarti ya, sudah antara- bisa ready gitu. Nah, mohon doanya Betul. ya, Mbak, ya. Amin amin. Semoga apapun yang dicita-citakan oleh Ian ini bisa jenjang panjangnya bisa bagus gitu ya, dan bisa tercipta 100 cabang Amin. yang dimana nantinya anak-anak Ian sendiri ini nih bisa apa ya, ketika dia sudah lulus dia bahkan bisa mempunyai perusahaan sendiri gitu ya, mulai dari usaha yang kecil bahkan dia bisa naik kelas lagi supaya dia bisa menurunkan lagi nih. Itu memang nggak ada matinya sih. Betul betul Jadi kan betul. ketika dia udah lulus, dia kan punya anak lagi gitu. Makanya kita pengennya menjaga kualitas ini dari kita benahin, Iya. gitu. Kita benah, makanya kita juga terus tuh misal ada share evaluasi Oke. orang tua ke anak-anak itu setiap pekan gitu. Oke, Jadi oke. biar kita tuh tahu apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi Iya. problem di Ian gitu. Ya berarti memang komunikasinya dua arah ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Rina Sama-sama, untuk Mbak Rina. sharingnya. Semoga nanti apa yang diceritakan oleh Ian bisa terlaksana. Amin. Dan juga kita tunggu nih karya-karya terbaru dari Amin. Ian sendiri ya. Semoga bisnisnya bisa berkembang. Dan terima kasih sudah hadir di Sama-sama. podcast Kemang untuk Negeri. Masih banyak juga. Salam sukses, Mbak Salam Rina. sukses. Inspirasi untuk negeri. Oke, good. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan bincang saya dengan salah satu founder dari Inspirasi Anak Negeri. Tonton terus keseruan dan juga konten-konten dari Gema Podcast untuk Negeri. Jangan lupa follow ya. Dadah. Dadah. Silakan klik di bawah ini. Assalamualaikum. Kaya penuh inspirasi, bersama kita terus beraksi. Optimisme mengalir inspirasi, bersama kita terus beraksi.